Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Prilia Kiswayuni dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua judul artikel. Yang pertama yaitu meneliti hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja karyawan, perilaku pro lingkungan di tempat kerja, dan praktik hijau sebagai mediator. Dan yang kedua yaitu lensa baru untuk memahami kreativitas karyawan. Nah, penulis artikel yang pertama yaitu El Suganti, dan penulis artikel yang kedua yaitu Yuyu Chang Huiyu Si Hos. Nah, pengembangan teori meneliti hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja karyawan, perilaku pro lingkungan di tempat kerja dengan praktik hijau sebagai mediator. Nah, adapun pengembangan teorinya yang pertama yaitu didorong oleh kerusakan lingkungan yang semakin cepat dan kondisi pasar yang kompetitif. Nah, para peneliti dan praktisi sedang mengerjakan bagaimana praktisi hijau dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Adapun konsumen dalam mencari produk yang lebih ramah lingkungan karena konsumsi mereka memberikan pengaruh yang signifikan dan tidak dapat menekan lingkungan. Dan pengembangan teori yang kedua yaitu hubungan antara kegiatan CSR dan dua variabel dan hasilnya yaitu kinerja organisasi dan PEB dan peran mediasi praktik hijau diperiksa. Nah, tinjauan ini juga menyoroti 4 jenis ukuran kinerja yaitu yang pertama V keuangan atau ekonomis biaya, yang kedua yaitu operasional atau manufaktur, yang ketiga yaitu sosial atau pasar, dan yang keempat yaitu kinerja lingkungan atau hijau. Nah, dari kinerja 4 ini sedang diperiksa CSR dan kinerja organisasinya, dan pelaksanaan inisiatif CSR oleh organisasi akan memiliki hubungan positif terhadap kinerja organisasinya. Dan pengembangan teori yang ketiga yaitu mengambil petunjuk dari pemegang saham, agensi, dan teori hijau. Nah, diharapkan bahwa karyawan yang menjadi pelayan akan secara sadar mengarahkan organisasi dengan menjaga kepentingan pemegang saham dan organisasi di dirinya. Nah, inisiatif terkait CSR yang melibatkan masyarakat membantu dalam pengurangan emisi secara keseluruhan karena kesadaran lingkungan yang meningkat. Nah, adapun metodologi penelitiannya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu model pengukuran. Nah, adapun model pengukurannya yaitu model fit index. Untuk model pengukurannya yaitu sebagai hasil menunjukkan mungkin ada faktor lain yang menyebabkan PEB karena CSR dan praktik hijau hanya menjelaskan sedikit PEB. Nah, di antara jalan koefi ilmiah ditemukan bahwa implementasi inisiatif CSR memiliki hubungan yang kuat dengan penerapan praktik hijau. Nah, selain itu, implementasi inisiatif CSR memiliki pengaruh yang signifikan dihubungan yang sangat positif dengan kinerja. Nah, validitas konvergen diperiksa menggunakan AVE untuk keempat variabel laten, dan ditemukan bahwa untuk keempat variabel AFE di atas 0,5 sekitar antara 0,546 hingga 0,843 menunjukkan validitas konvergen yang kuat. Oleh karena itu, model pengukuran ditemukan memiliki reliabilitas yang memadai, validitas konvergen, dan validitas diskriminan. Yang kedua yaitu model struktural dengan perkiraan kemungkinan maksimum digunakan di AMOS dan koefisien tidak standar yang sesuai di jalur untuk model yang dihipotesiskan. Nah, model fit juga ditemukan untuk model struktural. Model fit ditemukan dapat diterima dengan model berikut yaitu seperti fit index. Yang ketiga yaitu dari model pengukuran ditemukan bahwa dalam hal inisiatif CSR pelanggan memainkan peran yang sangat penting diikuti oleh pemangku kepentingan sosial. Sebaliknya, CSR dan praktik hijau dan non-sosial lainnya dan pemerintah. Nah, kesimpulannya yaitu meskipun tinjauan literatur
memunculkan hasil yang beragam pada pengaruh CCR terhadap kinerja. Penelitian Infirmed hubungan positif yang ada antara CCR dan kinerja. Nah, juga hubungan positif yang kuat ditemukan antara CCR dan praktek hijau. Praktek hijau ditemukan sebagai mediasi hubungan antara CCR dan kinerja. Nah, studi ini menunjukkan pentingnya mengadopsi praktek hijau dalam organisasi serta menerapkan inisiatif CCR di antara para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, judul yang kedua yaitu pengembangan teori keingintahuan kerja atau lensa baru untuk memahami kreativitas karyawan. Penulisnya yaitu Yu Chang Hu Yu Shihos. Nah, keingintahuan adalah keadaan motivasi yang mengaktifkan niat dan perilaku eksplorasi individu untuk menyelesaikan ketidakpastian dan memahami dunia. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengaturan diri dari keingintahuan individu memiliki banyak implikasi untuk pertumbuhan kognitif dan prestasi kerja. Yang kedua yaitu latar belakang dari teoritis. Nah, keingintahuan telah dikonseptualisasikan sebagai keadaan motivasi dan ciri kepribadian individu karena itu peran penting dalam fungsi kognitif individu dan aktivitas intelektual. Rasa ingin tahu telah banyak diselidiki di berbagai dominan, termasuk fisiologi positif, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pengasuhan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rasa ingin tahu adalah komponen motivasi penting yang menghubungkan hal baru dan tantangan dengan peluang pertumbuhan. Nah, terlepas dari perbedaan tipologi, setiap jenis keingintahuan manusia mewakili aspek fundamental dari motivasi individu yang dapat diaktifkan atau ditekan oleh faktor kontekstual dan pribadi yang serupa. Nah, dampak karakteristik kontekstual terhadap keingintahuan kerja yaitu ada 3. Yang pertama itu teori penentuan nasib sendiri dan keingintahuan kerja. Yang kedua itu konteks tempat kerja. Adapun macam-macamnya yaitu kepemimpinan, hadiah, karakteristik pekerjaan. Yang ketiga yaitu dampak perbedaan individu pada keingintahuan kerja. Adapun macam-macamnya yaitu teori orientasi kausalitas umum dan keingintahuan kerja, orientasi kausalitas, cita-cita dan tujuan hidup, gaya kognitif, kreativitas di tempat kerja, keterlibatan proses kreatif, masalah identifikasi, akuisisi informasi, ide generasi, implementasi dan evaluasi, keadaan psikologis. Nah, kesimpulannya yaitu minat pada rasa ingin tahu telah berkembang dalam penelitian psikologi dan pendidikan selama beberapa dekade terakhir, dan sejumlah besar literatur menunjukkan bahwa rasa ingin tahu adalah motif kritis yang mempengaruhi perilaku eksplorasi individu dan orientasi belajar. Nah, untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan berkelanjutan, organisasi dalam industri yang dinamis dan mudah berubah sangat bergantung pada perolehan, penciptaan, dan pemrosesan pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan oleh karyawan mereka. Nah, 3 judul artikel yang disuruh mencari yaitu saya sudah mencari yaitu 3 pengaruh disiplin kerja. Yang pertama yaitu berjudul pengaruh disiplin kerja, komitmen dan karakteristik individu terhadap total quality management. Penulisnya yaitu Fazia Rushida. Yang kedua yaitu pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada PT. Penulisnya yaitu Yai. Yang ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia. Penulisnya yaitu Afrita Hamid. Dan yang judul artikel yang saya ajukan yaitu pengaruh sumber daya manusia terhadap spesialis ketenagakerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.